Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu. Kelompok satu ini yang beranggotakan yang pertama Sindu Aditya, yang kedua Irgi Alfarizal, kemudian Raina Akila Zahri, dan saya sendiri Rindi Fadilah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proyek data mining kita yang berjudul estimasi harga mobil bekas menggunakan metode regresi linier untuk prediksi yang akurat. Oke, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu mobil bekas diminati karena harga yang lebih terjangkau, namun berkualitas. Nah, namun penentuan harga mobil bekas seringkali subjektif dan tidak konsisten, menimbulkan tantangan bagi pembeli dan penjual. Nah, kalimat ini atau pendapat ini diungkapkan oleh Muhammad Arif Abdul Syukur pada tahun 2023. Nah, beberapa metode estimasi seperti fusi logik dan fusi Mamdani telah diusulkan, namun memiliki kekurangan masing-masing dalam akurasi dan fleksibilitas. Nah, untuk mengatasi hal ini, penelitian ini menggabungkan regresi linier dan fusi Sugeno guna menghasilkan prediksi harga yang lebih akurat. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara mengatasi keterbatasan regresi linier dalam menangani hubungan nonlinier pada prediksi harga mobil bekas. Nah, yang kedua, bagaimana mengurangi pengaruh outlier terhadap akurasi model regresi linier dalam prediksi harga mobil bekas. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana mengintegrasikan Fuji Sugeno dengan regresi linier untuk meningkatkan akurasi prediksi harga mobil bekas. Nah, selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang pertama yaitu mengatasi keterbatasan regresi linier dalam hubungan nonlinier. Nah, dalam pemecahan masalah yang pertama ini itu ada beberapa langkah, yaitu yang pertama penerapan teknik transformasi variabel, kemudian penambahan fitur nonlinier dan eksplorasi algoritma lain. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mengurangi pengaruh outlier terhadap akurasi model regresi linier. Yang pertama, langkah yang pertama yaitu identifikasi dan pembersihan outlier. Kemudian pemberian bobot pada observasi. Nah, yang ketiga yaitu mengintegrasikan fusi Sugeno dengan regresi linier untuk meningkatkan akurasi prediksi. Ini memiliki beberapa langkah. Yang pertama yaitu definisi fungsi keanggotaan. Yang kedua, penerapan model regresi linier pada setiap aturan fusi. Dan yang ketiga, kombinasi hasil menggunakan metode defusifikasi Sugeno. Nah, selanjutnya kita masuk di apa sih tujuan dari aplikasi ini. Yang pertama yaitu mengembangkan model estimasi harga mobil bekas yang akurat. Nah, aplikasi ini tuh bertujuan untuk membuat model prediksi harga yang menggunakan metode regresi linear tadi. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan akurasi prediksi harga. Salah satu tujuan utama adalah untuk mendapatkan prediksi harga mobil bekas yang lebih akurat daripada metode tradisional atau pendekatan subjektif. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mendukung transparansi dalam transaksi jual beli mobil bekas. Nah, model prediksi harga yang akurat ini dapat membantu menciptakan transparansi dalam transaksi mobil bekas. Nah, kemudian di dalam penelitian ini kita menggunakan dataset. Dataset ini bersumber dari Kaggle dengan judul Use Card Dataset. Nah, di dalam dataset ini terdiri dari 100.000 data mobil bekas. Dataset ini tuh berisi spesifikasi mobil, tahun produksi, jarak tempuh, dan merek. Nah, dataset inilah yang akan diuji menggunakan metode regresi linier.
Setelah itu, apa sih keluaran yang diharapkan dari penelitian ini? Nah, keluaran dari penelitian ini yaitu berupa implementasi algoritma regresi linear pada aplikasi estimasi mobil bekas berbasis website. Jadi itu luarannya nanti website, guys. Nah, habis itu masuk ke rencana kegiatan. Jadi, rencana kegiatan itu dimulai dari awal bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober ini kita mulai mencari data dan pembuatan proposal. Di bulan Oktober ini fokus kegiatan adalah mengumpulkan data yang relevan mengenai harga mobil bekas. Data ini mungkin mencakup berbagai variabel seperti merek, jarak, eh, jarak tempuh, dan konsumsi bahan bakar dan lain-lainnya. Nah, eh, atribut tadi itu berpotensi mempengaruhi harga. Selain itu, akan dibuat proposal proyek yang berisi perencanaan, tujuan, metodologi, serta timeline untuk pengembangan aplikasi ini. Nah, selanjutnya masuk ke tahap selanjutnya, di bulan selanjutnya yaitu bulan November. Di bulan November ini, kita mulai pembuatan proposal dan implementasi algoritma pada data. Nah, di bulan November ini, proposal akan difinalisasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Nah, selain itu, langkah awal implementasi algoritma linear regression akan diterapkan pada data. Ini meliputi eksplorasi data, eh, proses data seperti pembersihan dan normalisasi, serta pengujian awal untuk melihat korelasi antar variabel. Nah, tahap ini tuh membantu mempersiapkan data agar algoritma linear regression bisa memberikan hasil yang akurat. Nah, selanjutnya masuk di bulan Desember. Di bulan Desember ini kita mulai eh, pengembangan aplikasi. Fokus akan beralih ke pengembangan aplikasi. Pada tahap ini, aplikasi yang diharapkan dapat melakukan estimasi harga mobil bekas yang dibuat. Nah, pengembangan ini mencakup perencanaan dan integrasi model algoritma linear regression ke dalam sistem agar dapat digunakan untuk memprediksi harga mobil bekas berdasarkan inputan pengguna. Nah, masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap terakhir di bulan Januari yaitu mulai pengembangan aplikasi. Nah, pengembangan aplikasi ini akan dilanjutkan dan difokuskan pada penyempurnaan fitur, optimasi algoritma, serta pengujian aplikasi secara menyeluruh. Uji coba aplikasi ini dilakukan untuk memastikan estimasi harga mobil bekas yang dihasilkan sudah sesuai dan akurat. Jadi hasilnya itu sudah sesuai ekspektasi dan akurat gitu. Nah, selain itu, segala perbaikan yang diperlukan akan diselesaikan sebelum aplikasi siap untuk digunakan atau disebarluaskan. Nah, itu adalah rencana dari kegiatan eh, kita. Kemudian lanjut ke model algoritma. Model algoritma yang pertama yaitu seleksi fitur. Nah, pada tahap ini dilakukan pemilihan fitur atau variabel yang akan digunakan dalam model. Fitur-fitur yang dipilih adalah yang dianggap relevan dan berpengaruh terhadap harga mobil bekas, seperti merek, jarak tempuh, dan konsumsi bahan bakar. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu split data train and testing. Nah, setelah fitur-fitur ini dipilih, data itu dibagi menjadi dua set. Ada data training dan data testing. Nah, data training ini digunakan untuk melatih model. Sementara data testing ini akan digunakan untuk mengevaluasi performa model. Nah, setelah itu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pre-processing. Nah, pada tahap pre-processing ini, data akan diproses agar siap digunakan dalam model. Nah, proses ini tuh bisa meliputi normalisasi data, pengisian nilai yang hilang, atau transformasi lainnya yang dibutuhkan agar data dapat dipahami dengan baik
oleh algoritma regresi linier. Nah, setelah itu masuk ke tahap selanjutnya yaitu metode regresi linier. Setelah data itu diproses, metode regresi linier dibangun untuk dilatih menggunakan data training. Nah, model ini akan belajar untuk memprediksi harga mobil berdasarkan fitur-fitur yang ada. Selanjutnya, masuk ke tahap selanjutnya yaitu akurasi model. Setelah model dilatih, dilakukan evaluasi menggunakan data testing untuk mengukur akurasi prediksi yang dihasilkan oleh model. Nah, tahap ini tuh penting untuk memastikan model dapat menghasilkan estimasi harga yang akurat. Nah, tahap selanjutnya atau tahap yang terakhir yaitu input data. Nah, pada tahap ini pengguna dapat memasukkan data mobil bekas yang ingin diprediksi harganya. Data ini akan digunakan sebagai input ke dalam model regresi linier. Nah, itu merupakan model algoritmanya. Selanjutnya, kita masuk ke alur pembuatan aplikasi. Nah, tahap pertama yaitu ada studi literatur. Nah, pada tahap ini dilakukan studi literatur untuk memahami teori, metode, dan teknologi yang relevan dalam pengembangan aplikasi, termasuk konsep estimasi harga mobil bekas menggunakan model regresi ini. Nah, setelah kita melewati studi literatur, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu analisis masalah. Setelah kita memahami dasar-dasar teoritis, dilakukan analisis masalah untuk mengidentifikasi kebutuhan utama dari aplikasi ini. Analisis ini tuh mencakup penentuan fitur yang diperlukan dalam aplikasi, permasalahan umum yang dihadapi pengguna, dan bagaimana aplikasi ini dapat membantu memecahkan masalah tersebut. Nah, setelah kita selesai menganalisis masalah nih, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengumpulan dataset. Nah, tahap ini tuh melibatkan pengumpulan data mobil bekas yang akan digunakan untuk membangun model prediksi harga. Nah, dataset ini tuh harus mencakup atribut-atribut yang relevan, seperti tahun produksi, model, merek, jarak tempuh, dan kondisi mobil itu sendiri. Nah, setelah itu masuk ke perancangan model. Setelah mengumpulkan dataset tadi, kita masuk ke perancangan model. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dilakukan perancangan model prediksi harga. Model ini tuh akan menggunakan algoritma regresi. Misalnya ya, regresi linear tadi untuk memperkirakan harga mobil bekas berdasarkan variabel-variabel yang ada. Nah, setelah sudah merancang nih, perancangan model yang akan dilakukan itu apa, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengembangan aplikasi. Setelah model selesai dirancang, tahap selanjutnya itu mengembangkan aplikasi website tadi. Aplikasi ini pun mengintegrasikan model prediksi yang telah dibangun, serta menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk memasukkan data mobil dan melihat estimasi harga. Nah, setelah sudah melakukan pengembangan aplikasi, tujuannya itu akan menghasilkan luaran. Luarannya itu yaitu web penjualan mobil bekas tadi. Setelah itu masuk ke pembuatan laporan akhir. Setelah aplikasi selesai dikembangkan, dibuat laporan akhir yang mendokumentasikan seluruh proses, mulai dari studi literatur, analisis masalah, pengembangan model, hingga pembuatan aplikasi. Nah, itu tadi adalah alur pembuatan aplikasi estimasi harga mobil ini agar lebih akurat lagi. Nah, terima kasih. Sekian laporan untuk progres dari tim 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.